Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eee, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah perkenankan kami dari kelompok 5 menjelaskan tentang The World is Flat, Flattener 5 yang bertema outsourcing. Dari kelompok kami, kelompok 5 ada 3 anggota. Yang pertama Bu Aisyah Alfani Wulan Prastiorini, kemudian saya Nur Hamid Sutanto dan Pak Ramadhani. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang Flattener 5 yang bertema tentang outsourcing. Apa itu outsourcing? Yang pertama, outsourcing dari segi istilahnya bisa diartikan sebagai pengalih dayaan, yaitu sebuah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau institusi ketika mereka menyerahkan beberapa aktivitas mereka kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan dengan keahlian tertentu. Nah, dalam proses pengalihan ini, tentu saja hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak biasanya akan tercantum dalam sebuah kontrak kerjasama. Jadi outsourcing adalah satu pekerjaan yang diserahkan melalui perjanjian beserta dengan hak-hak dan kewajiban kepada pihak ketiga yang memiliki keahlian tertentu. Kemudian selanjutnya, tentu saja dalam kegiatan outsourcing ini ada kelebihan dan juga ada kelemahannya. Dari kelebihan outsourcing ini sendiri, perusahaan bisa fokus pada kegiatan atau aktivitas bisnis utamanya. Kemudian perusahaan tidak perlu repot menyediakan fasilitas, tunjangan makan, bahkan tunjangan yang lainnya seperti asuransi kesehatan, BPJS Kesehatan, ataupun juga dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah mengurangi beban biaya perekrutan karyawan dan juga akan menghemat anggaran dari perusahaan. Yang selanjutnya, kompetensi perusahaan alih daya biasanya lebih bagus di bidangnya, karena inilah adalah core bisnisnya. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan perbaikan pada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya non-core. Kelebihan-kelebihan ini yang menjadi alasan utama dari kegiatan outsourcing atau pengalih-dayaan kepada pihak ketiga, karena tentu saja ada kelebihan-kelebihan yang tentu saja melalui perhitungan dapat menambah dari efektivitas dan juga efisiensi dari suatu perusahaan. Kemudian di samping kelebihan maka juga ada kekurangan. Kekurangan-kekurangan dari outsourcing itu adalah yang pertama, jika kontrak kerja jangka pendek, maka butuh waktu lagi untuk melakukan rekrut pegawai. Nah, membutuhkan sistem keamanan yang ketat jika ingin data terjaga dengan baik. Karena ini dilakukan oleh pihak ketiga, maka ada hal-hal yang harus diamankan. Contohnya ketika data atau sistem keamanan itu diberlakukan untuk menjaga data agar terjaga, data perusahaan agar terjaga. Kemudian yang ketiga, kekurangannya adalah kurang efektif jika hanya merekrut outsourcing dalam jangka pendek, karena perlu masa transisi untuk menyesuaikan kembali data dan peralihan tugas. Yang dimaksud di sini adalah ketika outsourcing ini berakhir dalam kontrak yang pendek, kemudian digantikan dengan outsourcing lain, maka seperti dari nol kembali. Jadi ada perlu masa transisi untuk menyesuaikan kembali dari tugas yang sebelumnya dilakukan oleh perusahaan outsourcing sebelumnya ke perusahaan outsourcing yang baru. Kemudian kekurangan yang keempat, yaitu terjadinya ketergantungan pada outsource. Karena selama pelaksanaan outsource, kita lebih fokus, perusahaan akan fokus pada bidang utama dari perusahaan, kemudian hal-hal yang terkait dengan yang tidak yang di-outsource-kan, maka biasanya tidak ada alokasi khusus untuk itu. Makanya akan terjadi ketergantungan. Ketika sudah pernah melakukan itu, maka akan terus menggunakan tenaga tersebut. Dan yang terakhir, kekurangan dari outsourcing adalah kehilangan kontrol langsung manajerial, karena kontrol langsungnya ada berada di perusahaan di mana kita melakukan perjanjian atau kontrak outsource tersebut. Nah,
Itulah kelebihan dan kekurangan dari outsourcing. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Ramadhani. Oke, setelah tadi penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan sistem outsourcing dari Pak Hamid tadi, keterangan tersebut lebih ke bersifat general, secara outsourcing secara general ya. Tapi menggarisbawahi bahwa tugas hari ini adalah membuat makalah tentang buku dari Friedman, What is a Flat. Awalnya adalah berawal dari peristiwa dari Y2K atau Millennium Bug yang biasa disebut dengan Millennium Bug. Jadi dulu peralihan antara tahun 99 ke 2000 itu beberapa perusahaan menuliskan hanya tahun 99-nya saja. Jadi ketika nanti masuk 2000, 2 digit belakang kan tinggal 00 ya. Nah, itu bisa jadi diartikan sebagai penurunan gitu. Jadi mestinya sistem akan membaca 00 dari yang tadinya 99 itu adalah penurunan. Makanya itu disebut dengan Millennium Bug. Nah, Amerika sangat takut dengan hal ini karena itu akan mempengaruhi beberapa sistem aplikasi, bahkan hampir semua sistem aplikasi, dan juga hitungan ilmiah, karena beberapa sistem atau bahkan banyak sekali sistem, hampir semua itu menggunakan penulisan dengan 2 digit di belakang untuk mengartikan tahun gitu. Sebagai manusia mungkin kita bisa mengartikan bahwa 99 itu adalah 1999. Tapi sebagai sistem, sebuah sistem komputer gitu misalkan, dia ada robot gitu, dia hanya membaca belakang-belakangnya saja, angka realnya saja, tapi dia tidak bisa mengartikan itu sebagai tahun 1999. Begitu masuk ke 00, komputer tidak bisa mengartikan itu sebagai tahun 2000 gitu, tapi sebagai tahun 00, which is itu akan jadi berkurang. Semua sistem akan kacau gitu. Itu awalnya adalah Y2K ini atau Millennium Bug ini. Terus karena banyak sekali sistem yang sudah menggunakan sistem penomoran sebagai berikut, seperti 2 digit di belakang tadi, maka dibutuhkan banyak tenaga kerja yang untuk melakukan perbaikan. Jadi untuk istilahnya untuk fixing bug-nya gitu. Nah, akhirnya Amerika melihat India sebagai potensi. Kenapa? Karena di India itu banyak sekali software engineer. Dan yang paling penting adalah yang perlu digarisbawahi adalah dengan biaya yang sangat ringan gitu. Karena dulu tenaga kerja India itu dihargai sangat rendah gitu. Akhirnya sistem outsourcing atau penggunaan dari pihak ketiga menjadi opsi utama dalam hal ini. Nah, si Friedman juga menjelaskan bahwa syarat outsourcing itu apa sih? Syarat outsourcing itu yang pertama adalah mereka mempunyai koneksi internet broadband yang bagus gitu. Yang kedua adalah keahlian khusus yang mumpuni. Terus yang ketiga adalah kemampuan berbahasa Inggris. Nah, mengapa India jadi opsi utama ketika waktu itu oleh Amerika? Karena pertama, dari 3 syarat tadi yang kita sebutkan, bahwa kabel serat optik itu banyak diletakkan di India oleh perusahaan Amerika di tahun 90-an. Yang secara nggak langsung itu memberi keuntungan besar buat India. Karena akses untuk mengakses broadband yang sangat cepat itu jadi harganya murah gitu, karena dilewatin kabelnya, bahkan hampir gratis. Terus kemudian juga Indian Institute of Technology, ini salah satu institut di India, itu sudah terkenal menyediakan pendidikan kelas dunia gitu. Artinya secara pendidikannya, terus kemudian secara kurikulumnya, terus kemudian secara peringkatnya, itu sudah masuk ke kelas dunia gitu di bidang teknik, ilmu komputer, dan manajemen. Makanya India punya banyak sekali software engineer yang menurut Amerika bisa digunakan untuk memperbaiki
Millennium Bug tadi, untuk menambal atau membuat program baru seperti itu. Nah, terus yang ketiga, kenapa India? Karena India itu kan jajahan Inggris ya dulu. Karena jajahan Inggris, dia diuntungkan dengan hal itu karena India menjadi populasi terbesar kedua di dunia dengan pengguna bahasa Inggris yang sangat baik. Karena mereka jajahan Inggris. Jadi benefitnya adalah banyak orang India yang bisa ngomong bahasa Inggris yang bagus. Terus kemudian dan inilah yang dilihat oleh Amerika bahwa 3 poin ini menjadi mengapa India itu jadi opsi utama untuk outsourcing ini. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Aisyah. Silahkan, Ibu Aisyah. Oke, jadi kesimpulan presentasi hari ini, yang pertama, 10 konsep Friedman dalam kaitannya pemerataan dunia dipandang oleh banyak ahli skenario yang sangat mungkin terjadi. Globalisasi memang telah memungkinkan banyak negara, perusahaan, dan individu untuk mengadopsi perspektif yang berbeda dalam cara mereka menangani bisnis. Dalam hal ini, pemanfaatan sistem outsourcing atau Flatners 5 untuk pemenuhan kebutuhan bisnis dalam rangka efisiensi, baik dilihat dari kualitas hasil, waktu, maupun biaya. Kesimpulan yang kedua, perusahaan di Indonesia juga menerapkan sistem outsourcing agar mereka dapat fokus kepada aktivitas bisnis utamanya, tanpa perlu repot menyediakan fasilitas, tunjangan, bahkan asuransi kesehatan atau BPJS Kesehatan. Kesimpulan yang ketiga, pemerintah Indonesia memfasilitasi akan kebutuhan sistem outsourcing ini dengan menyiapkan regulasi yang tertuang dalam UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Referensi dari pengerjaan makalah dan presentasi ini dapat dilihat di beberapa website berikut ini, dan yang terakhir adalah dari buku Friedman, The World is Flat. Sekian dan terima kasih. Oke, sebagai penutup, kita dapat simpulkan bahwa dari 10 teori Friedman tentang pemerataan dunia tadi, khususnya untuk yang Flatners 5 ya, yang menyangkut tentang outsourcing, bahwa outsourcing ini masih sangat relevan sampai saat ini gitu. Bahkan implementasinya sudah lebih luas. Nggak cuma di bidang-bidang yang sifatnya dasar saja, tapi sudah masuk ke beberapa yang sudah menyentuh ke core bisnisnya gitu. Tapi tentu saja di beberapa perusahaan juga mengadakan istilahnya adalah NDA atau Non-Disclosure Agreement. Jadi setiap outsourcing ini dilandasi oleh Non-Disclosure Agreement. Jadi tidak bisa menyebarkan informasi yang sifatnya rahasia dari sebuah perusahaan pengguna outsourcing keluar gitu. Jadi biasanya dibatasi oleh NDA. Nah, jadi bisa ditekankan lagi bahwa outsourcing ini masih sangat relevan, implementasinya juga lebih luas, bahkan tidak hanya di masalah yang dasar, tapi juga bahkan sudah beberapa itu menyentuh ke core bisnis. Seperti itu sih. Kira-kira cukup dari tim kita. Silahkan Mas Hamid untuk ditutup ya. Baik, dan ini adalah presentasi dari kami, kelompok 5, yang menjelaskan tentang Flatners 5. Dan apabila masih ada kekurangan dan kelebihannya, kami mohon maaf jika ada kekurangan dan ada kelebihannya, mungkin bisa kita bahas kembali di lain waktu. Dan kami cukupkan presentasi dari kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.